Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi 13 yang berjudul Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK. Yang beranggotakan saya sendiri, Fazila Nazwa Putri dengan NPM akhir 1709 dan Gita Saskia dengan NPM akhir 2223. PHK adalah singkatan dari pemutusan hubungan kerja. Ini merujuk pada proses atau keputusan di mana seorang karyawan dipecat atau dihentikan dari pekerjaannya oleh pemberi kerja. PHK dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk restrukturisasi perusahaan, penurunan kebutuhan pekerjaan, atau kinerja karyawan yang tidak memadai. Lalu selanjutnya ada isi perjanjian kerja bersama. Yang pertama, hak dan kewajiban pengusaha. Hak dan kewajiban pengusaha dalam PKB diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Hak dan kewajiban pengusaha antara lain, yang pertama, memperkerjakan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan. Dua, memberikan syarat-syarat kerja yang layak. Tiga, memberikan upah dan tunjangan. Empat, melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ada hak dan kewajiban serikat pekerja. Hak dan kewajiban serikat pekerja dalam PKB diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Hak serikat pekerja antara lain, yang pertama, membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja. Kedua, melaksanakan kegiatan serikat pekerja sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ketiga, meminta dan memperoleh keterangan dari pengusaha. Empat, mendapatkan perlindungan dari pengusaha. Lalu ada kewajibannya, yang antara lain, pertama, mematuhi peraturan perundang-undangan. Dua, mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tiga, tidak melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban umum. Lalu selanjutnya yang ketiga, jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya PKB. Jangka waktu PKB ditetapkan oleh para pihak dalam perjanjian. Jangka waktu PKB paling lama 3 tahun. PKB mulai berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak. Yang keempat, tanda tangan para pihak pembuat perjanjian. PKB harus ditandatangani oleh pihak pembuat perjanjian, yaitu pengusaha dan serikat pekerja. Tanda tangan para pihak merupakan bukti kesepakatan antara kedua belah pihak. Selanjutnya, ada PHK yang dilarang, Pasal 153 Ayat 1. Yang pertama, pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus. Yang kedua, pekerja berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai perundangan yang berlaku. Ketiga, pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya. Yang keempat, pekerja menikah. Yang kelima, pekerja perempuan hamil, melahirkan, keguguran, dan menyusui. Yang keenam, pekerja mempunyai pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja lain di dalam satu perusahaan. Selanjutnya ada konsekuensi PHK. Konsekuensi PHK adalah akibat yang ditimbulkan oleh pemutusan hubungan kerja atau PHK. Konsekuensi PHK dapat berupa konsekuensi hukum, ekonomi, dan sosial. Adapun konsekuensi pada hukum yang berisi jika PHK dilakukan dengan alasan yang tidak sah, maka pekerja dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Yang kedua, adapun konsekuensi pada ekonomi berisi PHK dapat menyebabkan pekerja kehilangan pendapatannya. Hal ini dapat berdampak negatif bagi perekonomian keluarga pekerja. Yang ketiga, adapun PHK pada sosial, yaitu PHK dapat menyebabkan pekerja mengalami stres, depresi, dan gangguan psikologis lainnya. Hal ini dapat berdampak negatif bagi kesehatan mental pekerja. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Gita Saskia. Selanjutnya itu ada PHK yang benar, pasal 154. Yang pertama, ada pekerja masih dalam percobaan kerja bila mana telah dipersyaratkan secara tertulis sebelumnya.
Pekerja yang masih dalam masa percobaan, kerja adalah karyawan baru saja direkrut dan sedang berada dalam periode percobaan. Selama masa percobaan ini, baik perusahaan maupun karyawan memiliki kesempatan untuk menilai apakah pekerjaan tersebut sesuai dengan harapan dan keterampilan yang dibutuhkan. Yang kedua, ada pekerjaan mengajukan permintaan pengunduran diri secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi intimidasi dari pengusaha berakhirnya hubungan kerja sesuai perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kali. Yang ketiga, ada pekerja mencapai usia pensiun. Pekerja mencapai usia pensiun merujuk pada seseorang pekerja mencapai batas usia yang ditetapkan oleh program pensiun atau pemerintah, di mana mereka memiliki opsi untuk berhenti bekerja dan mulai menerima manfaat pensiun. Dan yang keempat itu ada pekerja meninggal dunia. Pekerja meninggal dunia merujuk pada situasi di mana seseorang yang sedang bekerja atau memiliki pekerjaan meninggal. Ini bisa terjadi karena berbagai sebab termasuk kecelakaan kerja, penyakit, atau faktor lainnya yang terkait dengan lingkungan atau kondisi kerja. Selanjutnya ada kesempatan kedua pasal 155. Apabila pekerja melakukan tindakan yang tidak atau kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perusahaan masih memberi kesempatan namun tetap mengikuti aturan dalam UU Ketenagakerjaan. Selanjutnya, selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan, hubungan industrial belum ditetapkan, pengusaha maupun pekerja dan harus tetap melaksanakan segala kewajibannya. Selanjutnya, ada pengusaha dapat memberikan tindakan skorsing kepada pekerja yang sedang masa proses PHK dengan tetap wajib membayar upah beserta hak lain yang bisa diterima. Dan selanjutnya ada prosedur PHK. Pekerja harus diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum hubungan kerja diputus. Pengusaha dan pekerja bertemu bernegosiasi. Jika tidak menghasilkan kesepakatan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja setelah memperoleh penetapan dari LPPHI. PHK yang normal tidak perlu melibatkan LPPHI. Penyusun alasan yang jelas. Perusahaan harus memiliki alasan yang sah untuk melakukan PHK seperti restrukturisasi, pengurangan biaya, atau kinerja karyawan yang tidak memadai. Pemberian pemberitahuan. Biasanya perusahaan harus memberi pemberitahuan tertentu sebelum melakukan PHK. Hal ini dapat bervariasi tergantung pada hukum setempat. Konsultasi dan komunikasi. Perusahaan mungkin harus berkomunikasi dengan karyawan atau wakil serikat pekerja terlebih dahulu. Konsultasi dapat menjadi bagian penting dari proses PHK. Selanjutnya, penawaran pemutusan hubungan kerja atau surat PHK, pemberitahuan yang resmi tertulis kepada karyawan yang menjelaskan alasan PHK, hak dan tunjangan yang mungkin diberikan, serta prosedur yang harus diikuti. Waktu pemberitahuan, ada batasan waktu yang harus diperhatikan antara pemberitahuan PHK dan efektifnya pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya, kompensasi PHK. Kompensasi PHK berupa uang pesangon atau UP, pembayaran uang tunai kepada karyawan yang di-PHK sebagai bentuk kompensasi untuk kehilangan pekerjaan. Besarnya pesangon dapat diatur oleh undang-undang atau ditentukan dalam perjanjian kerja. Dan uang penghargaan masa kerja atau UPMK, pembayaran yang diberikan kepada karyawan berdasarkan masa kerja mereka di perusahaan, pensiun atau dana kesejahteraan, yang besarnya disesuaikan dengan masa kerja seseorang di perusahaan, dan uang pengganti hak atau UPH, pembayaran tambahan selain pesangon yang mungkin mencakup pembayaran pro rata untuk hak-hak tertentu seperti cuti yang belum diambil. Nah, yang terakhir itu ada ketiganya dihitung berdasarkan upah pekerja dan masa kerja. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila ada pertanyaan silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.